Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan seri 5 dari rangkaian video penjelasan tentang anatomi fisiologi, organ reproduksi, yaitu, terkait dengan endokrinologi reproduksi. Untuk learning objektif atau learning outcomes ya, setelah membahas topik ini mahasiswa mampu memahami endokrinologi reproduksi, kemudian, mahasiswa mampu memahami siklus menstruasi, dan mahasiswa mampu memahami kaitan hormon dengan proses reproduksi sepanjang daur kehidupan wanita. Ini beberapa referensi terkait dengan reproduksi, endokrinologi atau reproductive endokrinologi. Kemudian untuk, outline presentasi, yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama tentang sistem endokrin, klasifikasi hormon endokrin, mekanisme kerja, hormon, prinsip mekanisme umpan balik, hipotalamus hipofisis, kemudian endokrinologi reproduksi, siklus menstruasi, dan steroid ovarium. Yang pertama yaitu terkait dengan endokrin system, di mana kita tahu bahwa ya, kelenjar utama dari sistem endokrin ya, ini adalah kelenjar utama. Yang pertama yaitu hipotalamus, kemudian ada hipofisis atau nama lainnya yaitu pituitary gland. Nah, hipotalamus ini lokasinya berada di sini, berdekatan ya dengan hipofisis, ada di dalam otak. Kemudian ada beberapa kelenjar yang lain yang juga saling terkait. Nah, ini ada yang dinamakan kelenjar tiroid. Kemudian ada kelenjar di leher ya, kelenjar tiroid. Kemudian ada kelenjar paratiroid. Kemudian kalau pada laki-laki ini ada testis ya. Kemudian kalau pada perempuan ada ovarium, kemudian ada adrenal, kelenjar adrenal atau suprarenal, kemudian ada kelenjar pankreas yang menghasilkan insulin, ya. Nah, ini beberapa kelenjar utama dari sistem endokrin. Baik. Kemudian kalau pada perempuan ya ini terkait dengan, sistem endokrin ada pineal gland ya, tadi belum saya sebutkan di sana ada pineal gland atau kelenjar pineal, seperti itu. Jadi hampir sama untuk yang lainnya. Nah ini ya, jadi kelenjar sistem endokrin dari kelenjar utama dari sistem endokrin, yang pertama tadi ada hipotalamus, di mana hipotalamus ini adalah memproduksi ADH. ADH yaitu eee maaf bukan adeno ya, ADH itu antidiuretic hormones ya. Jadi memproduksi antidiuretic hormones, oksitosin, serta regulatory hormone atau hormon pengatur. Ini hipotalamus sebagai master gland. Sedangkan, pituitary gland atau kelenjar hipofisis, kita lebih familiarnya kelenjar hipofisis ini dibagi dua. Dibagi dua yaitu ada lobus anterior atau bagian anterior dan ada lobus posterior, di mana hormon yang dihasilkan dari masing-masing lobus ini berbeda. Untuk lobus anterior ini menghasilkan ACTH, adenocorticotropic hormone, kemudian ada TSH, thyroid stimulating hormone, ada GH atau growth hormone, ada PRL atau prolaktin, FSH follicle stimulating hormone, LH luteinizing hormone, dan MSH melanosit atau melanopor stimulating hormone. Sedangkan yang bagian posterior ini untuk melepaskan atau rilis dari oksitosin dan ADH. Keduanya ini diproduksinya bukan oleh hipofisis tapi oleh hipotalamus. Hipofisis hanya melepaskan saja ya. Seperti itu. Kemudian untuk kelenjar pineal ini menghasilkan melatonin. Nah, untuk kelenjar yang lain, paratiroid, tiroid dan sebagainya ya, ini penjelasannya ada di mata kuliah anatomi fisiologi. Jadi saya tidak akan membahas lagi secara lebih detail ya, karena kaitannya di sini adalah terkait dengan endokrin dalam reproduksi itu. Jadi yang saya bahas hanya di hipotalamus dan hipofisis. Kemudian untuk endokrinologi sendiri ya, ini merupakan ilmu yang membahas mengenai hormon endokrin dan organ-organ yang terlibat dalam pelepasan hormon endokrin. Sedangkan endokrinologi reproduksi sendiri yaitu menggambarkan hormon dan mekanisme kontrol yang mengatur perkembangan seksual, fungsi seksual, dan juga reproduksi. Ini, jadi sistem endokrin, kelenjar endokrin, target cell. Jadi sistem endokrin itu sekumpulan terdiri dari kelenjar-kelenjar yang sangat banyak. Nah, kelenjar endokrin terdiri dari sekelompok sel ya,
yang mensekresikan, hormon ya ini dikelilingi jaringan kapiler yang, kapiler luas membantu difusi hormon. Sedangkan target sel adalah di mana lokasi, suatu sel itu berada yang itu menjadi target dari hormon ya, reaksi hormon nanti akan, terjadi di sel ini. Jadi saat hormon tiba pada target sel akan berikatan pada area spesifik, suatu reseptor di mana hormon bekerja mempengaruhi reaksi kimia. Reseptor hormon peptid berada pada membran sel. Nah, hormon berbahan dasar lipid berada di dalam sel ya. Jadi ini kaitannya antara sistem endokrin, kelenjar endokrin dan target sel. Ini beberapa tipe dari hormon, ada tipe lipid ya, lipid derived, kemudian ada amino acid derived dan peptid hormon. Ini beberapa tipe hormonnya ya. Nah, ini yang lipid, ini hormon yang apa istilahnya ya. Jadi berasal dari kolesterol ya. Jadi berasal dari kolesterol. Kemudian ini secara primary class-nya atau kelas utamanya dari hormon lipid ini pada manusia adalah steroid hormon ya, itu. Sedangkan yang amino acid derived ini umumnya relatif kecil molekulnya, ini berasal dari tirosin dan triptofan. Nah, di mana ini akhirannya biasanya diawali dengan in gitu. Kemudian yang peptid, ya peptid hormon ini secara struktur merupakan polipeptid chain atau rantai polipeptid ya. Nah, di mana peptid hormon ini termasuk molekul rantai polipeptid yang pendek itu ya. Jadi di sini termasuk dari protein kecil seperti itu. Baik. Nanti akan saya lanjutkan lagi terkait dengan hormon yang berbahan dasar lipid, asam amino ataupun yang tadi peptida ya atau peptid. Terima kasih.